Saudara, kami perbarui informasi Anda di program News Special Report bersama saya Fahri Ambari. Saat ini saya tengah berada di Pelabuhan Sri Bintan Pura, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Dan dapat kami informasikan di lapangan saudara bahwa terpantau arus penumpang di Pelabuhan Sri Bintan Pura, Tanjung Pinang terpantau padat. Hal ini dikarenakan masyarakat memilih moda transportasi laut untuk berpindah antar pulau dari dan ke Tanjung Pinang. Kemudian saudara, di sisi lain pemerintah di tahun 2020 dan 2021 melarang masyarakat untuk melaksanakan mudik lebaran. Dan di tahun 2022 pemerintah kembali memperlakukan atau memperbolehkan masyarakat untuk melaksanakan mudik lebaran. Dikarenakan ada pembatasan tertentu seperti misalnya masyarakat harus tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, mencuci tangan dan juga menjaga jarak. Kemudian juga masyarakat dihimbau untuk telah divaksinasi booster atau vaksinasi dosis ketiga. Kemudian saudara, dapat kami informasikan juga kepada Anda bahwa sekarang di Pelabuhan SPP Tanjung Pinang masyarakat memenuhi Pelabuhan SPP ini. Untuk informasi selanjutnya kita sudah bersama dengan Simon Kasilala KSOP kelas 2 Tanjung Pinang. Pak Simon, terima kasih Pak. Bisa dijelaskan kepada kami barangkali mengenai kesiapan atau arus penumpang di H-2 Lebaran Idul Fitri ini Pak? Baik, terima kasih Pak Fahri dari Ulasan TV. Kami bersama tim Posko juga di hari ini posko kami yang ada di Terminal Sri Bintan Pura, kami melakukan pengawasan di H-2 untuk mudik lebaran. Dalam arti bahwa untuk mudik lebaran dengan tujuan antar pulau ke pulau-pulau yang ada di Kepulauan Riau, ke Dabosing, ke Jago, ke Senayang dan pulau-pulau yang lain, sampai dengan H-2 memang kondisi agak sedikit signifikan, tetapi belum melewati kapasitas kapal. Ya, tadi yang terakhir kapal Oceana 9 yang baru bertolak tujuan ke Dabosing Cape, kondisi dengan kapasitas 186, kondisi penumpang yang termuat tadi di bawah 150 orang. Dan tadi ada kunjungan Ibu Wali Kota, Forkapinda, Pak Kapolres juga dan dari Dandim dan Lanal. Tadi ke atas kapal melakukan ramcek langsung kepada masyarakat terkait dengan kondisi yang dikhawatirkan oleh pemerintah Pemprov maupun kota terkait penambahan seat. Tetapi puji Tuhan ya, alhamdulillah di atas kapal kondisi penumpang nyaman, aman dan kondisi seat masih ada yang lost. Ya. Sehingga mungkin dengan sampai H-2 untuk ke Punggur, tadi juga ada kunjungan Pak Ibu Wali Kota dan Forkapinda ke atas kapal, masih kondisi aman, malah seat masih banyak yang lost untuk ke Tanjung Pinang, Punggur. Jadi kondisi masih aman ya, terkendali sampai dengan H-2. Oke, untuk yang H-2 ini Pak, puncak dari arus mudik Lebaran 2022 akan diprediksi kapan Pak? Ya, kita prediksikan besok terakhir ya, H-1 ya. Karena hari Senin nanti sudah H+1 ya. Jadi tadi puncak tadi di jam 5 pagi yang antar provinsi dari Tanjung Pinang ke Dumai. Yaitu agak sedikit signifikan, tetapi masih dalam kapasitas angkut kapal. Oke, Pak, menjelang H-1 ini ya, untuk besok H-1 Lebaran, kesiapan dari KSOP kelas 2 Tanjung Pinang sendiri seperti apa Pak untuk mengantisipasi meledaknya jumlah pemudik Pak? Baik, kalau kesiapan dari kami sudah dari H-10, kami sudah antisipasi dengan persiapan armada yang kurang lebih ada 30 unit untuk antar pulau dalam Provinsi Kepri dan 2 unit untuk antar provinsi. Nah itu kami sudah persiapkan, sedangkan operasional yang terjadi dari H-15 sampai dengan H-2 hari ini hanya 24 kapal yang beroperasi. Oke. Ya. Oke Pak. Jumlah penumpang Pak, barangkali estimasi dari SBP Tanjung Pinang sendiri perharinya itu berapa penumpang Pak? Kalau sampai dengan H-5 kemarin kurang lebih penumpang turun 10 ribuan, naik 10 ribu. Ya. Kalau per hari estimasi kami 2.000 ke bawah ya, tidak sampai ke atas ya, sudah sampai 3.000. Nah, yang paling tinggi itu di H-6 2.700 ya, penumpang berangkat dan penumpang turun. Oke. Pak Simon, terkait dengan penumpang sendiri ya, kemudian kesiapan dari KSOP kelas 2 Tanjung Pinang, koordinasi yang dilakukan oleh KSOP dengan instansi terkait seperti apa Pak? Kita sudah membentukkan tim posko tadi Pak Fahri, sehingga kita selalu melakukan koordinasi dan kita ada membuat jadwal piket untuk operasional posko. Jadi setiap hari itu di posko selalu ada piket yang bergantian di titik-titik di terminal dan di trestel dan di posko sendiri. Ada 3 platon yang kita siapkan.
Oke. dari. Untuk tiket sendiri Pak dari Tanjung Pinang ada nggak ya di tujuan-tujuan pulau-pulau lainnya yang memang dalam kategori habis terjual atau barangkali sudah penuh dipenuhi oleh penumpang Pak? Ya, jadi kalau tiket kita sudah memberikan warning kepada seluruh operator kapal untuk penjualan tiket tidak melebihi kapasitas kapal. Gitu. Jadi puji Tuhan, alhamdulillah sampai hari ini masih belum melebihi kapasitas kapal ya. Mereka menjual tiket kalau sudah saat sampai dengan kapasitas kapal dengan sendiri, kalau Pelni langsung sendiri dia langsung off ya, udah close langsung dari pusat karena sudah secara online. Oke. Ya, baik. Berarti secara umum bisa digambarkan kepada masyarakat bahwa ini mudik kali ini bakalan berjalan dengan lancar dengan kapasitas yang sudah terkendali oleh KSOP kelas 2 Tanjung Pinang dan juga instansi terkait seperti itu Pak. Baik, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat di Kepulauan Riau dengan mudik Lebaran hari sampai dengan H-2 hari ini. Kondisi transportasi laut armada yang kita siapkan sebagai pemerintah di Pelabuhan Tanjung Pinang dengan kondisi yang sampai H-2 masih aman terkendali dengan kapasitas kapal yang masih memenuhi syarat, belum ada terjadi over capacity, ya, masih di bawah kapasitas kapal. Oke, baik. Pak Simon, terima kasih ya Pak ya. Itu tadi saudara wawancara kami dengan Simon Kasilala KSOP kelas 1 Tanjung Pinang. Dapat disampaikan kembali bahwa pada H-2 Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah bahwa masih aman terkendali dan juga kapasitas kapal tidak melebihi kapasitas. Demikian saudara dari Tanjung Pinang Kepulauan Riau, Fahrian Bahri, Barik UTV mengabarkan.